Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Damayanti dengan NIM P27242024-107. Di sini saya akan membuat video tentang murojaah mengenai obat saluran pernafasan, obat hormonal, dan obat kardiovaskular. Yang pertama ada golongan obat hormonal. Golongan obat hormonal adalah kelompok obat yang bekerja menyeimbangkan dan mengatur fungsi hormon tubuh. Di sini ada Mas yang membantu saya untuk murojaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Damayanti dengan NIM P27242024-107 akan murojaah bersama teman saya mengenai obat hormonal, obat saluran pernafasan, dan obat kardiovaskular. Golongan obat hormonal adalah kelompok obat yang bekerja menyeimbangkan dan mengatur fungsi hormon tubuh. Yang pertama, golongan thyroid drug. Contohnya levothyroxine dan liothyronine. Obat ini digunakan untuk terapi hipotiroidisme, menggantikan hormon tiroid yang kurang. Efek sampingnya bisa berupa jantung berdebar, sesak nafas, dan kelelahan ekstrim. Hati-hati karena levothyroxine dapat berinteraksi dengan antidepresan tristik dan antikoagulan. Golongan kedua ada obat perangsang ovulasi sintetis seperti clomifen dan letrozole. Fungsinya untuk merangsang ovulasi terutama pada wanita dengan PCOS atau gangguan kesuburan. Efek sampingnya yang sering muncul yaitu sakit kepala, hot flash, nyeri dada, dan gangguan penglihatan sementara. Selanjutnya, somatostatin dan analognya seperti lanreotide dan octreotide. Obat ini menekan sekresi hormon pertumbuhan, digunakan pada kondisi akromegali dan tumor endokrin. Efek sampingnya meliputi nyeri perut, pusing, kembung, dan gangguan kadar gula darah. Karena itu, perlu pengawasan kadar glukosa selama terapi. Golongan berikutnya adalah gonadotropin, seperti HCG, FSH, menotropin, dan lutropin alfa. Obat ini berfungsi merangsang pematangan sel telur atau sperma dan digunakan untuk terapi infertilitas. Efek sampingnya bisa berupa nyeri perut bawah, kembung, bahkan sindrom hiperstimulasi ovarium. Kemudian ada agonis GnRH, contohnya gonadorelin dan triptorelin. Fungsinya untuk terapi kanker prostat dan amenor. Efek sampingnya berupa ruam, pusing, dan reaksi alergi berat seperti anafilaksis. Masuk ke golongan estrogen, contohnya estradiol, estropipat, dan estradiol estrogen. Obat ini digunakan untuk terapi pasca menopause dan gangguan menstruasi. Efek sampingnya berupa nyeri payudara, keputihan, dan risiko stroke. Antibiotik seperti amoksisilin dapat menurunkan efektivitasnya. Jadi diusahakan tidak minum bersamaan dengan antibiotik amoksisilin. Berikutnya, kontraseptif hormonal seperti norgesterol, medroxyprogesterone, etinilestradiol, noteridron, dan levonorgestrel.
Fungsinya mencegah kehamilan dengan menghambat ovulasi. Efek samping yang umum ada mual, nyeri payudara, gangguan menstruasi, dan resiko pembekuan darah. Penggunaan bersamaan dengan obat TB, HIV, atau epilepsi dapat menurunkan efektivitas kontrasepsi. Lanjut ke androgen dan steroid anabolik seperti testosteron dan nandrolon. Obat ini digunakan untuk terapi hipogonadisme atau meningkatkan massa otot. Efek sampingnya jerawat, hipertensi, pembesaran prostat, dan gangguan hati. Obat ini bisa berinteraksi dengan warfarin dan kortikosteroid. Selanjutnya ada golongan SERM atau selective estrogen. Reseptor SERM itu selective estrogen receptor modulators, meliputi tamoxifen, raloxifen, ospemifen, dan toremifen. Digunakan untuk kanker payudara dan osteoporosis. Efek sampingnya berupa hot flash, nyeri sendi, serta resiko pengumbalan darah. Interaksinya bisa dengan jus grapefruit atau jus anggur dan obat CYP3A4 inhibitor. Untuk prolaktin inhibitor seperti cabergolin dan bromokriptin, fungsinya menurunkan kadar prolaktin yang berlebih. Misalnya pada galaktorea atau infertilitas, efek sampingnya adalah mual, pusing, dan tekanan darah rendah. Obat ini berinteraksi dengan antipsikotik dan antibiotik makrolida. Terakhir, ada progesteron reseptor modulator seperti ulipristal dan mifepriston. Obat ini digunakan sebagai kontrasepsi darurat dan pengatur kehamilan dini. Efek sampingnya yaitu nyeri perut, mual, pendarahan, dan rasa lelah. Interaksi terjadi dengan obat seperti rifampicin dan ketoconazole. Sekarang kita lanjut ke saluran pernafasan atau obat saluran pernafasan. Golongan pertama atau beta 2 agonis, kerja cepat atau SABA. Contohnya ada salbutamol dan terbutalin. Obat ini digunakan untuk mengatasi serangan asma akut. Dosis umum salbutamol adalah 4 mg 3-4 kali sehari. Efek sampingnya gemetar, jantung berdebar, dan sakit kepala. Obat ini berinteraksi dengan diuretik, beta blocker, dan antidepresan. Golongan kedua ada beta 2 agonis kerja panjang atau LABA. Contohnya salmeterol dan formoterol. Obat ini digunakan untuk pengobatan pemeliharaan asma dan PPOK. Dosis salmeterol biasanya 50 mikrogram 2 kali sehari, sedangkan formoterol itu 12 mikrogram tiap 12 jam. Efek sampingnya nyeri dada, tremor, dan kadar kalium rendah. Hindari pemakaian bersamaan dengan antibiotik makrolida atau anti jamur seperti ketoconazole karena dapat menyebabkan gangguan jantung. Jadi simpelnya, tiroid mengatur hormon tubuh. Ovulasi stimulan bantu kesuburan. Somatostatin turunkan hormon pertumbuhan. Gonadotropin dan GnRH untuk reproduksi. Estrogen dan kontraseptif untuk keseimbangan hormon wanita. Androgen untuk pria. SERM untuk kanker payudara. Prolaktin inhibitor turunkan hormon ASI, dan progesteron modulator untuk kontrasepsi darurat. Sedangkan untuk saluran pernapasan, salbutamol cepat, salmeterol lama. Golongan selanjutnya yang terakhir ada
kardiovaskular. Golongan obat anti gagal jantung terdiri dari beberapa jenis yang bekerja meningkatkan kontraktilitas jantung atau mengatur keseimbangan cairan tubuh. Dobutamin termasuk simptomatik inotropik yang diberikan secara intravena. Dengan dosis awal 0,5 hingga 1 mikrogram per kilogram per menit, dapat dinaikkan hingga 20 atau bahkan 40 mikrogram per kilogram per menit. Dengan efek samping mual, sakit kepala, dan risiko aritmia, terutama pada pasien sensitif terhadap sulfit. Dopamin juga merupakan inotropik yang diberikan melalui infus dengan dosis awal 2 hingga 5 mikrogram per kilogram per menit. Dapat dinaikkan sesuai kondisi hingga 50 mikrogram per kilogram per menit. Efek sampingnya antara lain pusing, nyeri dada, sesak nafas, dan reaksi alergi, serta tidak boleh digunakan bersamaan dengan MAO inhibitor. Hidroklorotiazid termasuk diuretik tiazid 5 hingga 100 mg per hari. Efeknya bisa berupa pusing, ruam kulit, hipokalemia, dan sebaiknya tidak dikombinasikan dengan litium atau NSAID karena meningkatkan risiko toksisitas. Sementara itu, digoxin merupakan glikosida jantung yang meningkatkan kekuatan kontraksi jantung dan menurunkan laju denyut. Dengan dosis awal 750 hingga 1500 mikrogram dan pemeliharaan 125 hingga 250 mikrogram per hari. Tetapi perlu hati-hati terhadap tanda-tanda toksisitas seperti mual, muntah, aritmia, dan gangguan penglihatan. Interaksi berbahaya dapat terjadi Selanjutnya ada golongan obat pada shock kardiogenik dan sepsis, mencakup inotropik serta agonis adrenerginik yang bekerja meningkatkan kontraktilitas dan tekanan darah. Imnamrinon merupakan inotropik fosfodiesterase inhibitor yang digunakan untuk gagal jantung kongesif dengan dosis awal 0,75 mg per kilogram intravena diikuti infus 5 sampai 10 mikrogram per kilogram per menit. Efeknya dapat berupa pusing, hipotensi, dan aritmia. Milrinone juga termasuk inotropik dengan efek vasodilator. Diberikan dosis awal 50 mikrogram per kilogram selama 10 menit, dilanjutkan infus 0,375 hingga 0,75 mikrogram per kilogram per menit. Namun, penggunaannya jangka panjang dapat meningkatkan risiko aritmia berat sehingga perlu pemantauan jantung terus-menerus. Epinefrin adalah agonis alfa dan beta adrenergik yang digunakan untuk keadaan darurat seperti anafilaksis dan shock kardiogenik dengan dosis 0,3 hingga 0,5 mg intramuskular atau subkutan di paha luar dan dapat diulang setiap 5 hingga 10 menit. Efeknya meliputi jantung berdebar, tremor, pusing, dan mual. Sementara itu, norepinephrine digunakan untuk meningkatkan tekanan darah pada shock berat dengan dosis 8 sampai 12 mikrogram per menit. Dan efek sampingnya dapat berupa nyeri dada serta denyut jantung tidak teratur. Obat ini tidak boleh digunakan bersamaan dengan inhibitor MAO atau antidepresan trisiklik karena dapat menyebabkan hipertensi berat. Semua obat ini memerlukan pemantauan ketat terhadap tekanan darah, denyut jantung, dan kondisi pasien selama terapi berlangsung untuk mencegah komplikasi yang fatal.
Selanjutnya ada golongan obat anti-aritmia dan anti-hipertensi. Terdiri dari beberapa jenis utama, ada propranolol termasuk beta blocker non-selektif yang menurunkan tekanan darah dan irama jantung dengan dosis umum 40 mg 2 kali sehari. Efeknya meliputi pusing, lemas, dan denyut lambat sehingga perlu hati-hati pada penderita asma. Amlodipin, penghambat kanal kalsium, bekerja melemaskan pembuluh darah dengan dosis 5 hingga 10 mg per hari. Efeknya berupa kaki bengkak, pusing, dan wajah kemerahan. Selanjutnya ada verapamil, itu penghambat kalsium dihidropyridin, digunakan untuk aritmia dan hipertensi dengan dosis sekitar 80 mg 3 kali sehari, namun harus dihindari pada pasien gagal jantung dan tidak boleh dikombinasikan dengan beta blocker. Captopril merupakan ACE inhibitor yang menurunkan tekanan darah dan membantu kerja jantung. Dengan dosis 12,5 hingga 25 mg 2 kali sehari. Efek sampingnya ada batuk kering, pusing, dan peningkatan kalium. Sementara itu, losartan termasuk penghambat reseptor angiotensin 2 atau ARB yang juga berfungsi menurunkan tekanan darah dan melindungi ginjal. Dengan dosis 5 hingga 100 mg per hari. Efeknya pusing dan kadar kalium meningkat. Semua obat ini perlu digunakan dengan pengawasan dokter karena dapat berinteraksi dengan NSAID atau NSAID, suplemen kalium atau obat jantung lainnya. Obat hormonal, obat saluran pernafasan, dan obat kardiovaskular. Golongan obat hormonal adalah kelompok obat yang bekerja menyeimbangkan dan mengatur fungsi hormon tubuh. Yang pertama, golongan thyroid drug. Contohnya levothyroxine dan liothyronine. Obat ini digunakan untuk terapi hipotiroidisme, menggantikan hormon tiroid yang kurang. Efek sampingnya bisa berupa jantung berdebar, sesak nafas, dan kelelahan ekstrim. Hati-hati karena levothyroxine dapat berinteraksi dengan antidepresan tristik dan antikoagulan. Golongan kedua ada obat perangsang ovulasi sintetis seperti clomifen dan letrozole. Fungsinya untuk merangsang ovulasi terutama pada wanita dengan PCOS atau gangguan kesuburan. Efek sampingnya yang sering muncul yaitu sakit kepala, hot flash, nyeri dada, dan gangguan penglihatan sementara. Selanjutnya, somatostatin dan analognya seperti lanreotide dan octreotide. Obat ini menekan sekresi hormon pertumbuhan. Digunakan pada kondisi akromegali dan tumor endokrin. Efek sampingnya meliputi nyeri perut, pusing, kembung, dan gangguan kadar gula darah. Karena itu, perlu pengawasan kadar glukosa selama terapi. Golongan berikutnya adalah gonadotropin seperti HCG, FSH, menotropin, dan lutropin alfa. Obat ini berfungsi merangsang pematangan sel telur atau sperma dan digunakan untuk terapi infertilitas
Efek sampingnya bisa berupa nyeri perut bawah, kembung, bahkan sindrom hiperstimulasi ovarium. Kemudian ada agonis GnRH, contohnya gonadorelin dan triptorelin. Fungsinya untuk terapi kanker prostat dan amenor. Efek sampingnya berupa ruam, pusing, dan reaksi alergi berat seperti anafilaksis. Masuk ke golongan estrogen, contohnya estradiol, estropipat, dan estrefied estrogen. Obat ini digunakan untuk terapi pasca menopause dan gangguan menstruasi. Efek sampingnya berupa nyeri payudara, keputihan, dan risiko stroke. Antibiotik seperti amoksisilin dapat menurunkan efektivitasnya. Jadi diusahakan tidak minum bersamaan dengan antibiotik amoksisilin. Berikutnya, kontraseptif hormonal seperti norgesterol, medroxyprogesteron, etinilestradiol, noteridron, dan levonorgestrel. Fungsinya mencegah kehamilan dengan menghambat ovulasi. Efek samping yang umum ada mual, nyeri payudara, gangguan menstruasi, dan resiko pembekuan darah. Penggunaan bersamaan dengan obat TB, HIV, atau epilepsi dapat menurunkan efektivitas kontrasepsi. Lanjut ke androgen dan steroid anabolik seperti testosteron dan nandrolon. Obat ini digunakan untuk terapi hipogonadisme atau meningkatkan massa otot. Efek sampingnya jerawat, hipertensi, pembesaran prostat, dan gangguan hati. Obat ini bisa berinteraksi dengan warfarin dan kortikosteroid. Golongan selanjutnya ada golongan SERM atau selektif estrogen. Reseptor SERM itu selective estrogen receptor modulators, meliputi tamoxifen, raloxifen, ospemifen, dan toremifen. Digunakan untuk kanker payudara dan osteoporosis. Efek sampingnya berupa hot flash, nyeri sendi, serta resiko pengumbalan darah. Interaksinya bisa dengan jus grapefruit atau jus anggur dan obat CYP3A4 inhibitor. Untuk prolaktin inhibitor seperti cabergolin dan bromokriptin, fungsinya menurunkan kadar prolaktin yang berlebih. Misalnya pada galaktorea atau infertilitas. Efek sampingnya adalah mual, pusing, dan tekanan darah rendah. Obat ini berinteraksi dengan antipsikotik dan antibiotik makrolida. Terakhir, ada progesteron reseptor modulator seperti
ulipristal, dan mifepriston. Obat ini digunakan sebagai kontrasepsi darurat dan pengatur kehamilan dini. Efek sampingnya yaitu nyeri perut, mual, pendarahan, dan rasa lelah. Interaksi terjadi dengan obat seperti rifampicin dan ketoconazole. Sekarang kita lanjut ke saluran pernafasan atau obat saluran pernafasan. Golongan pertama atau beta 2 agonis, kerja cepat atau SABA. Contohnya ada salbutamol dan terbutalin. Obat ini digunakan untuk mengatasi serangan asma akut. Dosis umum salbutamol adalah 4 mg 3-4 kali sehari. Efek sampingnya gemetar, jantung berdebar, dan sakit kepala. Obat ini berinteraksi dengan diuretik, beta blocker, dan antidepresan. Golongan kedua ada golongan kedua ada beta 2 agonis kerja panjang atau LABA. Contohnya salmeterol dan formoterol. Obat ini digunakan untuk pengobatan pemeliharaan asma dan PPOK. Dosis salmeterol biasanya 50 mikrogram 2 kali sehari, sedangkan formoterol itu 12 mikrogram tiap 12 jam. Efek sampingnya nyeri dada, tremor, dan kadar kalium rendah. Hindari pemakaian bersamaan dengan antibiotik makrolida atau anti jamur seperti ketoconazole karena dapat menyebabkan gangguan jantung. Jadi simpelnya tiroid mengatur hormon tubuh. Ovulasi stimulan bantu kesuburan. Somatostatin turunkan hormon terumbuhan. Gonadotropin dan GnRH untuk reproduksi. Estrogen dan kontraseptif untuk keseimbangan hormon wanita. Androgen untuk pria. SERM untuk kanker payudara. Prolaktin inhibitor turunkan hormon ASI, dan progesteron modulator untuk kontrasepsi darurat. Sedangkan untuk saluran pernapasan, salbutamol cepat, salmeterol lama. Golongan selanjutnya yang terakhir ada obat kardiovaskular. Golongan obat anti gagal jantung terdiri dari beberapa jenis yang bekerja meningkatkan kontraktilitas jantung atau mengatur keseimbangan cairan tubuh. Dobutamin termasuk simptomatik inotropik yang diberikan secara intravena. Dengan dosis awal 0,5 hingga 1 mikrogram per kilogram per menit, dapat dinaikkan hingga 20 atau bahkan 40 mikrogram per kilogram per menit. Dengan efek samping mual, sakit kepala, dan risiko aritmia, terutama pada pasien sensitif terhadap sulfit. Dopamin juga merupakan inotropik yang diberikan melalui infus dengan dosis awal 2 hingga 5 mikrogram per kilogram per menit, dapat dinaikkan sesuai kondisi hingga 50 mikrogram per kilogram per menit. Efek sampingnya antara lain pusing, nyeri dada, sesak nafas, dan reaksi alergi,
serta tidak boleh digunakan bersamaan dengan MAO inhibitor. Hidroklorotiazid termasuk diuretik tiazid 5 hingga 100 mg per hari. Efeknya bisa berupa pusing, ruam kulit, hipokalemia, dan sebaiknya tidak dikombinasikan dengan litium atau NSAID karena meningkatkan risiko toksisitas. Sementara itu, digoxin merupakan glikosida jantung yang meningkatkan kekuatan kontraksi jantung dan menurunkan laju denyut. Dengan dosis awal 750 hingga 1500 mikrogram dan pemeliharaan 125 hingga 250 mikrogram per hari. Tetapi perlu hati-hati terhadap tanda-tanda toksisitas seperti mual, muntah, aritmia, dan gangguan penglihatan. Interaksi berbahaya dapat terjadi Selanjutnya ada golongan obat pada shock kardiogenik dan sepsis, mencakup inotropik serta agonis adrenerginik yang bekerja meningkatkan kontraktilitas dan tekanan darah. Imnamrinon merupakan inotropik fosfodiesterase inhibitor yang digunakan untuk gagal jantung kongesif dengan dosis awal 0,75 mg per kilogram intravena diikuti infus 5-10 mikrogram per kilogram per menit. Efeknya dapat berupa pusing, hipotensi, dan aritmia. Milrinone juga termasuk inotropik dengan efek vasodilator. Diberikan dosis awal 50 mikrogram per kilogram selama 10 menit, dilanjutkan infus 0,375 hingga 0,75 mikrogram per kilogram per menit. Namun penggunaannya jangka panjang dapat meningkatkan risiko aritmia berat sehingga perlu pemantauan jantung terus-menerus. Epinefrin adalah agonis alfa dan beta adrenergik yang digunakan untuk keadaan darurat seperti anafilaksis dan shock kardiogenik dengan dosis 0,3 hingga 0,5 mg intramuskular atau subkutan di paha luar dan dapat diulang setiap 5 hingga 10 menit. Efeknya meliputi jantung berdebar, tremor, pusing, dan mual. Sementara itu, norepinefrin digunakan untuk meningkatkan tekanan darah pada shock berat dengan dosis 8-12 mikrogram per menit. Dan efek sampingnya dapat berupa nyeri dada serta denyut jantung tidak teratur. Obat ini tidak boleh digunakan bersamaan dengan inhibitor MAO atau antidepresan trisiklik karena dapat menyebabkan hipertensi berat. Semua obat ini memerlukan pemantauan ketat terhadap tekanan darah, denyut jantung, dan kondisi pasien selama terapi berlangsung untuk mencegah komplikasi yang fatal.
Selanjutnya ada golongan obat anti-aritmia dan anti-hipertensi. Terdiri dari beberapa jenis utama, ada propranolol termasuk beta blocker non-selektif yang menurunkan tekanan darah dan irama jantung. Dengan dosis umum 40 mg 2 kali sehari. Efeknya meliputi pusing, lemas, dan denyut lambat sehingga perlu hati-hati pada penderita asma. Amlodipin, penghambat kanal kalsium, bekerja melemaskan pembuluh darah dengan dosis 5 hingga 10 mg per hari. Efeknya berupa kaki bengkak, pusing, dan wajah kemerahan. Selanjutnya ada verapamil, itu penghambat kalsium dihidropyridin, digunakan untuk aritmia dan hipertensi dengan dosis sekitar 80 mg 3 kali sehari, namun harus dihindari pada pasien gagal jantung dan tidak boleh dikombinasikan dengan beta blocker. Captopril merupakan ACE inhibitor yang menurunkan tekanan darah dan membantu kerja jantung. Dengan dosis 12,5 hingga 25 mg 2 kali sehari. Efek sampingnya ada batuk kering, pusing, dan peningkatan kalium. Sementara itu, losartan termasuk penghambat reseptor angiotensin 2 atau ARB yang juga berfungsi menurunkan tekanan darah dan melindungi ginjal. Dengan dosis 5 hingga 100 mg per hari. Efeknya pusing dan kadar kalium meningkat. Semua obat ini perlu digunakan dengan pengawasan dokter karena dapat berinteraksi dengan NSAID atau NSAID, suplemen kalium atau obat jantung lainnya. Baik, obat hormonal, obat saluran pernafasan, dan obat kardiovaskular. Golongan obat hormonal adalah kelompok obat yang bekerja menyeimbangkan dan mengatur fungsi hormon tubuh. Yang pertama, golongan thyroid drug. Contohnya levothyroxine dan liothyronine. Obat ini digunakan untuk terapi hipotiroidisme, menggantikan hormon tiroid yang kurang. Efek sampingnya bisa berupa jantung berdebar, sesak nafas, dan kelelahan ekstrim. Hati-hati karena levothyroxine dapat berinteraksi dengan antidepresan tristik dan antikoagulan. Golongan kedua ada obat perangsang ovulasi sintetis seperti clomifen dan letrozole. Fungsinya untuk merangsang ovulasi terutama pada wanita dengan PCOS atau gangguan kesuburan. Efek sampingnya yang sering muncul yaitu sakit kepala, hot flash, nyeri dada, dan gangguan penglihatan sementara. Selanjutnya, somatostatin dan analognya seperti lanreotide dan octreotide. Obat ini menekan sekresi hormon pertumbuhan. Digunakan pada kondisi akromegali dan tumor endokrin. Efek sampingnya meliputi nyeri perut,
pusing, kembung, dan gangguan kadar gula darah. Karena itu, perlu pengawasan kadar glukosa selama terapi. Golongan berikutnya adalah gonadotropin, seperti HCG, FSH, menotropin, dan lutropin alfa. Obat ini berfungsi merangsang pematangan sel telur atau sperma dan digunakan untuk terapi infertilitas. Efek sampingnya bisa berupa nyeri perut bawah, kembung, bahkan sindrom hiperstimulasi ovarium. Kemudian ada agonis GnRH, contohnya gonadorelin dan triptorelin. Fungsinya untuk terapi kanker prostat dan amenor. Efek sampingnya berupa ruam, pusing, dan reaksi alergi berat seperti anafilaksis. Masuk ke golongan estrogen, contohnya estradiol, estropipat, dan estrefid estrogen. Obat ini digunakan untuk terapi pasca menopause dan gangguan menstruasi. Efek sampingnya berupa nyeri payudara, keputihan, dan risiko stroke. Antibiotik seperti amoksisilin dapat menurunkan efektivitasnya. Jadi diusahakan tidak minum bersamaan dengan antibiotik amoksisilin. Berikutnya, kontraseptif hormonal seperti norgesterol, medroksiprogesteron, etinilestradiol, noteridron, dan levonorgestrel. Fungsinya mencegah kehamilan dengan menghambat ovulasi. Efek samping yang umum ada mual, nyeri payudara, gangguan menstruasi, dan resiko pembekuan darah. Penggunaan bersamaan dengan obat TB, HIV, atau epilepsi dapat menurunkan efektivitas kontrasepsi. Lanjut ke androgen dan steroid anabolik seperti testosteron dan nandrolon. Obat ini digunakan untuk terapi hipogonadisme atau meningkatkan massa otot. Efek sampingnya jerawat, hipertensi, pembesaran prostat, dan gangguan hati. Obat ini bisa berinteraksi dengan warfarin dan kortikosteroid. Selanjutnya ada golongan SERM atau selektif estrogen. Reseptor SERM itu selective estrogen receptor modulators, meliputi tamoxifen, raloxifen, ospemifen, dan toremifen. Digunakan untuk kanker payudara dan osteoporosis. Efek sampingnya berupa hot flash, nyeri sendi, serta resiko pengumbalan darah. Interaksinya bisa dengan jus grapefruit atau jus anggur dan obat CYP3A4 inhibitor. Untuk prolaktin inhibitor seperti cabergolin dan bromokriptin, fungsinya menurunkan kadar
prolaktin yang berlebih. Misalnya pada galaktorea atau infertilitas, efek sampingnya adalah mual, pusing, dan tekanan darah rendah. Obat ini berinteraksi dengan antipsikotik dan antibiotik makrolida. Terakhir, ada progesteron reseptor modulator seperti ulipristal dan mifepriston. Obat ini digunakan sebagai kontrasepsi darurat dan pengatur kehamilan dini. Efek sampingnya yaitu nyeri perut, mual, pendarahan, dan rasa lelah. Interaksi terjadi dengan obat seperti rifampicin dan ketoconazole. Sekarang kita lanjut ke saluran pernafasan atau obat saluran pernafasan. Golongan pertama atau beta 2 agonis, kerja cepat atau SABA. Contohnya ada salbutamol dan terbutalin. Obat ini digunakan untuk mengatasi serangan asma akut. Dosis umum salbutamol adalah 4 mg 3-4 kali sehari. Efek sampingnya gemetar, jantung berdebar, dan sakit kepala. Obat ini berinteraksi dengan diuretik, beta blocker, dan antidepresan. Golongan kedua ada Golongan kedua ada beta 2 agonis kerja panjang atau LABA. Contohnya salmeterol dan formoterol. Obat ini digunakan untuk pengobatan pemeliharaan asma dan PPOK. Dosis salmeterol biasanya 50 mikrogram 2 kali sehari, sedangkan formoterol itu 12 mikrogram tiap 12 jam. Efek sampingnya nyeri dada, tremor, dan kadar kalium rendah. Hindari pemakaian bersamaan dengan antibiotik makrolida atau anti jamur seperti ketoconazole karena dapat menyebabkan gangguan jantung. Jadi simpelnya tiroid mengatur hormon tubuh. Ovulasi stimulan bantu kesuburan. Somatostatin turunkan hormon pertumbuhan. Gonadotropin dan GnRH untuk reproduksi. Estrogen dan kontraseptif untuk keseimbangan hormon wanita. Androgen untuk pria. SERM untuk kanker payudara. Prolaktin inhibitor turunkan hormon ASI, dan progesteron modulator untuk kontrasepsi darurat. Sedangkan untuk saluran pernapasan, salbutamol cepat, salmeterol lama. Golongan selanjutnya yang terakhir ada obat kardiovaskular. Golongan obat anti gagal jantung terdiri dari beberapa jenis yang bekerja meningkatkan kontraktilitas jantung atau mengatur keseimbangan cairan tubuh. Dobutamin termasuk simptomatik inotropik yang diberikan secara intravena. Dengan dosis awal 0,5 hingga 1 mikrogram per kilogram per menit, dapat dinaikkan hingga 20 atau bahkan 40 mikrogram per kilogram per menit. Dengan efek samping mual, sakit kepala, dan risiko aritmia, terutama pada pasien sensitif terhadap
sulfit. Dopamin juga merupakan inotropik yang diberikan melalui infus dengan dosis awal 2 hingga 5 mikrogram per kilogram per menit. Dapat dinaikkan sesuai kondisi hingga 50 mikrogram per kilogram per menit. Efek sampingnya antara lain pusing, nyeri dada, sesak nafas, dan reaksi alergi, serta tidak boleh digunakan bersamaan dengan MAO inhibitor. Hidroklorotiazid termasuk diuretik tiazid 5 hingga 100 mg per hari. Efeknya bisa berupa pusing, ruam kulit, hipokalemia, dan sebaiknya tidak dikombinasikan dengan litium atau NSAID karena meningkatkan risiko toksisitas. Sementara itu, digoksin merupakan glikosida jantung yang meningkatkan kekuatan kontraksi jantung dan menurunkan laju denyut. Dengan dosis awal 750 hingga 1500 mikrogram dan pemeliharaan 125 hingga 250 mikrogram per hari. Tetapi perlu hati-hati terhadap tanda-tanda toksisitas seperti mual, muntah, aritmia, dan gangguan penglihatan. Interaksi berbahaya dapat terjadi Selanjutnya ada golongan obat pada shock kardiogenik dan sepsis, mencakup inotropik serta agonis adrenerginik yang bekerja meningkatkan kontraktilitas dan tekanan darah. Imnamrinon merupakan inotropik fosfodiesterase inhibitor yang digunakan untuk gagal jantung kongesif dengan dosis awal 0,75 mg per kilogram intravena diikuti infus 5-10 mikrogram per kilogram per menit. Efeknya dapat berupa pusing, hipotensi, dan aritmia. Milrinone juga termasuk inotropik dengan efek vasodilator. Diberikan dosis awal 50 mikrogram per kilogram selama 10 menit, dilanjutkan infus 0,375 hingga 0,75 mikrogram per kilogram per menit. Namun penggunaannya jangka panjang dapat meningkatkan risiko aritmia berat sehingga perlu pemantauan jantung terus-menerus. Epinefrin adalah agonis alfa dan beta adrenergik yang digunakan untuk keadaan darurat seperti anafilaksis dan shock kardiogenik dengan dosis 0,3 hingga 0,5 mg intramuskular atau subkutan di paha luar dan dapat diulang setiap 5 hingga 10 menit. Efeknya meliputi jantung berdebar, tremor, pusing, dan mual. Sementara itu, norepinefrin digunakan untuk meningkatkan tekanan darah pada shock berat dengan dosis 8-12 mikrogram per menit. Dan efek sampingnya dapat berupa nyeri dada serta denyut jantung tidak teratur.
Obat ini tidak boleh digunakan bersamaan dengan inhibitor MAO atau antidepresan trisiklik karena dapat menyebabkan hipertensi berat. Semua obat ini memerlukan pemantauan ketat terhadap tekanan darah, denyut jantung, dan kondisi pasien selama terapi berlangsung untuk mencegah komplikasi yang fatal. Selanjutnya ada golongan obat antiaritmia dan antihipertensi. Terdiri dari beberapa jenis utama, ada propranolol termasuk beta blocker non-selektif yang menurunkan tekanan darah dan irama jantung dengan dosis umum 40 mg 2 kali sehari. Efeknya meliputi pusing, lemas, dan denyut lambat sehingga perlu hati-hati pada penderita asma. Amlodipin, penghambat kanal kalsium, bekerja melemaskan pembuluh darah dengan dosis 5 hingga 10 mg per hari. Efeknya berupa kaki bengkak, pusing, dan wajah kemerahan. Selanjutnya ada verapamil, itu penghambat kalsium dihidropyridin, digunakan untuk aritmia dan hipertensi dengan dosis sekitar 80 mg 3 kali sehari, namun harus dihindari pada pasien gagal jantung dan tidak boleh dikombinasikan dengan beta blocker. Captopril merupakan ACE inhibitor yang menurunkan tekanan darah dan membantu kerja jantung dengan dosis 12,5 hingga 25 mg 2 kali sehari. Efek sampingnya ada batuk kering, pusing, dan peningkatan kalium. Sementara itu, losartan termasuk penghambat reseptor angiotensin 2 atau ARB yang juga berfungsi menurunkan tekanan darah dan melindungi ginjal. Dengan dosis 5 hingga 100 mg per hari. Efeknya pusing dan kadar kalium meningkat. Semua obat ini perlu digunakan dengan pengawasan dokter karena dapat berinteraksi dengan NSAID atau NSAID, suplemen kalium atau obat jantung lainnya. Baik, yang pertama ada golongan obat hormonal. Golongan obat hormonal adalah kelompok obat yang bekerja menyeimbangkan dan mengatur fungsi hormon tubuh. Kelihatan aja. Ayo apa? Oh ya. Di sini ada masih membantu saya untuk murajaah. Yang untung menceklep laptop. Aku bagianku hanya ada deh. Yes, kamu saya. Aku sih nang. Dan cepet tangi. Anjing wis main tekan. Cepet. Dan cepet. Obat ini digunakan untuk terapi hipotiroidisme, menggantikan hormon tiroid yang kurang. Efek sampingnya bisa berupa jantung berdebar, sesak nafas, dan kelelahan ekstrim. Hati-hati karena levothyroxine dapat berinteraksi dengan antidepresan tristik dan antikoagulan. Golongan kedua
ada obat perangsang ovulasi sintetis seperti clomifen dan letrozole. Fungsinya untuk merangsang ovulasi terutama pada wanita dengan PCOS atau gangguan kesuburan. Efek sampingnya yang sering muncul yaitu sakit kepala. Baik. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan ataupun salah kata atau salah perbuatan atau salah pengucapan atau lainnya. Maaf apabila ada salah kata, ada salah pengucapan ataupun salah pengertian. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirang menit guys.